Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara meningkatkan sebuah arus dari sebuah tegangan. Oke, dengan sesuai dengan judul ya teman-teman ya, meningkatkan sebuah arus dari sebuah tegangan, bukan menaikkan sebuah tegangannya aja, tapi arus dari tegangannya teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah ya teman-teman ya untuk judulnya, karena sudah sesuai. Yang akan kita tingkatkan yaitu arus dari sebuah tegangan, bukan tegangannya. Oke, lanjut saja. Seperti itu untuk sesuai dengan judulnya, nanti teman-teman biar nggak bingung dengan judulnya. Langsung aja di sini akan Henry coba buat sebuah gambaran untuk teman-teman. Ya nanti teman-teman bisa membuatnya atau merangkainya sesuai dengan yang Henry gambar teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, komponen yang kita butuhkan atau bahan yang kita butuhkan yaitu sebuah baterai. Baterai yang akan digunakan yaitu baterai yang kecil, baterai remote atau baterai AA. Seperti ini contoh gambarannya. Untuk tegangannya ini kan sekitar 1,2 volt mungkin. Sekitar 1,2 volt untuk baterai remote ini. Plus minus, oke. Terus komponen lain kita membutuhkan sebuah kolektor. Tapi kolektor di sini teman-teman kita modifikasi ya teman-teman ya. Ini kan ada kolektor yang bulat itu, yang bahannya seperti keramik ataupun dari batang kos seperti iron. Tapi lebih kebanyakan sih bahannya seperti keramik teman-teman. Yang penting ngebulat seperti ini. Di sini teman-teman kasih lilitan 2 kabel tembaga. Kabel lilitan dari kolektornya kita tambah seperti ini. Ini ada 2, setiap lilitan ini 20 lilitan teman-teman. Satu kabel 20 lilitan, satu kabel lagi 20 lilitan. Jadi totalnya 40 lilitan teman-teman. Ini 2 kabel tembaga ya teman-teman ya. Terus kita tambahkan lagi bahan lainnya. Ini ada resistor 1K atau 1000 ohm, 1K ohm. Terus kita bahan lagi di sini ada sebuah transistor. Di sini untuk transistornya NPN ya teman-teman ya. Di sini Henry tidak menyebutkan untuk tipenya, tapi nanti akan Henry rangkai dengan transistor yang akan digunakan. Teman-teman nggak perlu sama untuk transistornya, nggak harus sama dengan yang Henry lakukan. Yang penting transistornya itu NPN teman-teman. Di sini kakinya kolektor, basis, terus emitor teman-teman. Teman-teman nanti harus tahu ya teman-teman ya, di mana kaki-kakinya. Teman-teman bisa cek nanti untuk datasheet dari transistornya. Di sini kita ada bahan lainnya yaitu sebuah lampu LED. Lampu LED kecil. Untuk tegangan kerjanya lampu LED ini 3 volt teman-teman, sekitar 3 volt. Di dalamnya kan ada sebuah lempengan seperti besi itu teman-teman. Ada yang kecil dan ada yang besar. Untuk yang kecil ini plus, untuk yang besar adalah minus teman-teman. Oke, mungkin hanya ini aja teman-teman untuk bahan-bahannya. Nanti lampu LED yang 3 volt ini akan menyala dengan tegangan baterai 1,2 volt teman-teman. Karena kita akan meningkatkan sebuah arusnya melalui rangkaian ini. Untuk di kolektor kan ada sebuah kabel yang 2, pilih dibolak-balik sama aja teman-teman ya. Salah satu disambungkan. Terus yang ujungnya ada 2, kita ambil satu, hubungkan ke kolektor dari transistor. Terus sisi lainnya kita sambungkan ke resistor. Terus dari yang resistor kita sambungkan ke basis. Ke basis dari transistor. Terus setelah itu di sini kita ambil di
dari kabel dari antara kolektor ke ke transistor. Di sini kita ambil ke plus. Seperti ini teman-teman ya. Terus terakhir kita balik lagi ke baterai. Emitor ke minus, balik lagi ke baterai minus. Sesuai teman-teman ya, seperti ini untuk gambarannya. Jadi nanti dengan tegangan 1,2 volt ini bisa menghidupkan lampu 3 volt melalui rangkaian ini teman-teman. Teman-teman udah punya gambaran ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ikutin untuk gambarannya seperti ini. Akan Henry coba rangkai terlebih dahulu untuk apa yang udah Henry gambar ini, dan teman-teman bisa ikutin. Oke, di sini disiapkan dulu bahannya, yaitu sebuah baterai seperti yang tadi udah digambar, baterai AA. Satu baterai teman-teman ya. Satu baterai ini 1,2 volt. Terus ini juga siapkan sebuah multitester biar nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, perubahan arusnya berapa dan perubahan tegangannya berapa, biar nanti teman-teman gak bertanya-tanya lagi. Oke, di sini akan Henry coba ukur terlebih dahulu tegangan baterai awal biar teman-teman nanti bisa lihat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sebentar kurang stabil. Nah, ini dia udah 1,25 volt. Ini satu baterainya teman-teman. Tegangannya sebesar 1,25. Oke, untuk bahan lainnya juga di sini Henry siapkan sebuah transistor. Di sini Henry menggunakan transistor yang umum ya teman-teman ya. Yang umum banyak digunakan yaitu BC547. Karena ini kebanyakan orang pakai, jadi Henry pakai ini. Tapi teman-teman gak perlu harus sesuai sama atau dengan yang Henry lakukan. Teman-teman bisa menggunakan transistor apa aja. Yang penting jenisnya NPN. Oke, ini dia transistornya teman-teman ya. Untuk kakinya sesuai yang udah Henry gambarkan. Kolektor, emitor, kolektor, basis, dan emitor. Jadi dari kiri, tengah, dan ke kanan sesuai yang tadi udah Henry gambarkan di awal. Terus di sini Henry siapkan juga sebuah resistor 1K. Dan di sini sudah Henry buat juga dari kolektornya atau induktor. Lilitannya 20 lilitan, satu kabelnya. Ini ada 2 kabel seperti yang udah tadi Henry gambarkan teman-teman ya. Jadi di sebelah atasnya itu 20 lilitan, yang di bawahnya 20 lilitan teman-teman. Di sini Henry udah tambahkan juga kabel jumper biar nanti kita mudah merangkainya menggunakan papan breadboard. Ini dia untuk papan breadboardnya, nanti untuk instalasinya biar lebih mudah. Oke, akan Henry rangkai dulu semuanya. Akan Henry percepat videonya teman-teman ya, biar tidak terlalu lama. Oke teman-teman, ini dia rangkaian sudah selesai. Kita coba. Oke, seperti ini teman-teman ya. Di sini lampunya sudah menyala, lampu LED-nya. Ini lampunya itu sekitar 3 volt. Kalau kita coba langsung konekkan ke baterai, ini lampu tidak akan bisa menyala teman-teman. Karena tegangannya kurang teman-teman. Yaitu arusnya yang lebih tepatnya itu arusnya yang kurang. Kalau misalkan kita nyambungkan ke baterai langsung, ini tidak akan menyala. Untuk arusnya 0 kalau misalkan kita ukur, karena lampunya tidak bisa menyala teman-teman. Oke, kita akan coba ukur ya teman-teman ya.
Untuk tegangan baterai awal seperti yang udah tadi Henry cek, teman-teman ingat ya teman-teman ya, 1,25 volt untuk tegangan dari sebuah baterai awal. Terus kita akan cek tegangan yang masuk ke lampunya teman-teman. Kita bisa lihat untuk tegangan yang masuk ini turun teman-teman ya, turun menjadi 0,93 teman-teman. Dari 1,25 turun menjadi 0,93. Ini dia untuk tegangan yang dari baterainya. Jadi ada penurunan tegangan ke lampu. Oke, kita akan cek juga untuk arusnya. Untuk arus kerja dari LED ini sekitar 10 sampai 20 mA teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di datasheet ataupun dari lampu arus lampu pada umumnya, rata-rata semuanya itu operasi kerjanya itu pada arus sekitar 10 sampai 20 mA. Kita akan coba ukur untuk arusnya apakah sesuai. Harusnya sesuai teman-teman ya, karena sudah ada tanda tadi, tandanya itu lampunya menyala. Sebenarnya itu udah membuktikan bahwa arusnya itu masuk dan sesuai karena lampu menyala. Tapi kita akan coba lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya, 0,01 teman-teman. Ini 10 mA teman-teman ya. Sesuai. Jadi lampu ini bisa menyala. 0,2, 0,1. Jadi sesuai ya teman-teman ya. 10 sampai 20 mA untuk arus yang diterima oleh lampu ini, atau syarat untuk menghidupkan lampu LED ini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk tegangan dia turun untuk ke lampu, tapi arusnya jadi sesuai teman-teman. Kita akan coba tanpa rangkaian. Ini dari baterai langsung. Kita coba masukkan ke jalur baterai secara langsung. Kita bisa lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Lampu tidak akan bisa menyala karena di sini tegangannya kurang dan juga arusnya lebih tepatnya yang kurang teman-teman, yang tidak bisa ngangkat lampu ini. Untuk tegangan sebenarnya ini juga kurang teman-teman, karena ini membutuhkan sekitar 3 volt. Tapi kalau misalkan kita lihat dari hasil yang tadi, ini tegangannya turun tapi arusnya sesuai teman-teman, 10 sampai 20 mA. Jadi lampu ini tetap hidup teman-teman. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.